Halo, perkenalkan nama saya Maya Emianusa, NPM 121555201230076, kelas B, matkul yaitu kalkulus, prodi informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi. Materi yang dibahas yaitu definisi. Yang pertama, definisi turunan. Turunan dalam matematika adalah konsep yang digunakan untuk mengukur bagaimana suatu fungsi berubah seiring dengan perubahan nilai inputnya. Secara sederhana, turunan menggambarkan tingkat perubahan suatu besaran terhadap variabel lainnya. Misalnya, turunan dari posisi suatu benda terhadap waktu adalah kecepatan benda tersebut. Contoh turunan. Turunan fungsi aljabar jika diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 5x pangkat 2 negatif 4x tambah 2. Maka turunan pertamanya adalah fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 10x negatif 4. Aturan dasar jika fx sama dengan fx sama dengan x pangkat n, maka fx n xn negatif 1, fx sama dengan nx pangkat n negatif 1. Yang kedua, aturan dasar turunan. 1. Turunan fungsi konstan. 2. Turunan fungsi identitas. 3. Turunan fungsi pangkat. 4. Aturan penjumlahan pengurangan. 5. Aturan perkalian. 6. Aturan pembagian. 7. Aturan rantai. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka fx sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka fx sama dengan 1. Yang ketiga, turunan fungsi pangkat. Jika fx sama dengan f pangkat n, maka fx sama dengan nx pangkat n negatif 1. Yang keempat, aturan penjumlahan dan pengurangan. Jika fx sama dengan ux, fx sama dengan x, f sama dengan ux, vx. Yang kelima, aturan perkalian. Jika fx sama dengan ux, vx, maka vx sama dengan ux, vx tambah ux, fx. Yang keenam, aturan pembagian. Jika fx sama dengan ux, vx maka fx sama dengan ux, vx negatif ux, fx fx pangkat 2. Yang ketujuh, aturan rantai. Jika fx sama dengan gh(x), maka fx sama dengan gh(x), hx. Yang berikut turunan fungsi konstan. Turunan fungsi konstan adalah 0. Ini karena fungsi konstan tidak berubah terhadap variabel idempedennya. Jika diberikan fungsi konstan fx sama dengan c, di mana c adalah konstanta atau bilangan tetap, maka turunannya adalah fx sama dengan 0. Ini karena perubahan nilai fungsi terhadap perubahan x selalu 0, fungsi tetap sama, tidak peduli bagaimana nilai x berubah. Contoh, jika fx sama dengan 5, maka turunannya fx sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan negatif 2, maka turunannya fx sama dengan 0. Yang berikut turunan fungsi identitas. Turunan suatu fungsi menggambarkan laju perubahan fungsi terhadap variabelnya. Karena fungsi identitas hanya berubah x tanpa konstanta atau eksponen tambahan, maka perubahan terhadap x selalu konstan, yaitu contoh 1. Contoh 1, jika fx sama dengan x, maka fx sama dengan 1. Jika gf sama dengan 2x, gx sama dengan 2x, maka gx sama dengan 2. Karena aturan turunan konstanta berlaku, c, f memiliki turunan c. Yang berikut turunan pangkat. Turunan fungsi pangkat adalah satu aturan dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung perubahan suatu fungsi berbentuk pangkat. Aturan ini disebut aturan pangkat atau power rule.
Rumusan turunan fungsi pangkat: jika diberikan fungsi f(x) sama dengan f pangkat n, maka turunannya adalah f(x) sama dengan n negatif 1. Contoh perhitungan: jika f(x) sama dengan x pangkat 3, maka f(x) sama dengan 3x pangkat 2. Yang kedua, jika gx sama dengan f pangkat 5, maka gx sama dengan 5x pangkat 4. Yang ketiga, jika hx sama dengan x pangkat 2 pangkat negatif 2, maka hx sama dengan 2x negatif 3. Sifat-sifat turunan fungsi. Turunan fungsi memiliki beberapa sifat penting yang memudahkan kita dalam menghitung menganalisis berbagai jenis fungsi. Berikut adalah beberapa sifat utama turunan fungsi. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Jika f(x) sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka f(x) sama dengan 0. Ini berarti bahwa laju perubahan fungsi konstanta adalah 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas. Jika f(x) sama dengan x, maka f(x) sama dengan 1. Fungsi identitas memiliki kemiringan konstan 1 di setiap titik. Yang ketiga, turunan fungsi pangkat. Jika f(x) sama dengan xn, maka f(x) sama dengan n xn negatif 1. Ini adalah salah satu rumus turunan yang paling sering digunakan. Yang keempat, aturan penjumlahan dan pengurangan. Jika f(x) sama dengan gf hx, maka fx sama dengan gx hx. Turunan dari jumlahan atau selisih fungsi adalah jumlah atau selisih dari turunan masing-masing. Yang kelima, aturan perkalian. Jika fx sama dengan gx hx, maka fx sama dengan gx hx tambah gx hx. Ini sering disebut sebagai aturan produk. Yang keenam, aturan pembagian. Jika fx sama dengan gx hx, maka fx sama dengan gx hx negatif gx hx pangkat 2. Ini dikenal sebagai aturan koefisien. Yang ketujuh, aturan rantai. Jika fx sama denganghx, maka fx sama dengan ghx hx. Ini adalah aturan penting untuk menghitung turunan fungsi komposit. Yang berikut aturan rantai. Konsep Chain-Rule. Teori aturan rantai turunan berdasarkan aluran rantai. Yang pertama, konsep Chain-Rule adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung turunan dan fungsi komposit, yaitu fungsi yang terdiri dari fungsi lain secara intuitif. Jika suatu variabel y bergantung pada variabel u dan u bergantung pada variabel x, maka laju perubahan y terhadap x. Yang kedua, teorema aturan rantai. Teorema aturan rantai. Jika fx adalah fungsi komposit yang dapat dituliskan sebagai fx sama dengan ghx, maka turunannya diberikan oleh fx sama dengan ghx hx. Teorema ini memungkinkan kita untuk menghitung turunan fungsi yang lebih kompleks dengan cara yang lebih efisien. Yang berikut, turunan berdasarkan aluran rantai. Turunan berdasarkan aturan rantai berikut beberapa contoh penerapan aturan rantai. Contoh 1, jika fx sama dengan 3x negatif 2 pangkat 5, maka kita misalkan u sama dengan 3x negatif 2, sehingga fx sama dengan 5, 3x negatif 2 pangkat 4. 3 sama dengan 15, 3x negatif 2 pangkat 4. Contoh yang kedua, jika fx sama dengan sin 2x tambah 3, maka kita misalkan u sama dengan ux tambah 3, sehingga fx sama dengan cos 2x tambah 3 pangkat 2. Ya, inilah referensi saya. Sekian dan terima kasih.